round yang pertama. Yang mana Oke. kali ini pesawatnya sudah terbang dari area Eden's Creek menuju ke area Keraton, dan kita sudah melihat di sana ada tim Dewa United sudah turun. Ya, kalau kita mantau dari jalur terbang pesawat nih Big Gun ya, harusnya kemanapun drop zone yang biasanya mereka ambil ini masih kejangkau gitu lah. Sekali Setuju. pun mau ke daerah Samurai Garden, apabila ada yang mau ke situ ya, paling nggak ngambil daerah Kota Tua menuju zipline kemudian baru nyebrang ke sana. Tapi harus diwaspadain juga apabila ada tim yang ngikutin dari arah belakang, itu bakalan bahaya. Tapi FA Esport ternyata mereka memutuskan ngedrop di Clock Tower nih. Yang mana di Clock Tower sendiri itu adalah rumah dari tim V69 area Blue Zone, sudah pertempuran juga. Begitupun Ya. dengan EVOS Immortal yang Iya, nggak iya, iya. ke area Bima Samurai Sakti. Garden. Mm-mm. Biasa mereka ke sana, tapi memang Iya. ada tim RRQ Kazu juga yang turun ke arah sana. Mungkin lebih naruh respect dan mereka milih tim yang lain untuk di fight di awal-awal, dan mereka sudah berhasil dapat 1 poin eliminasi atas salah satu player dari First Rider Storm. Ya, agak sulit memang ketika kita mau coba melakukan fight dengan tempat ya Bima Sakti. Kalau kita bilang Bima Sakti itu memang banyak kompon gitu ya, tapi nggak selalu di dalam satu kompon itu ada senjata yang mendukung untuk melakukan fightnya gitu. Iya, setuju. Lebih lebih worth it kayak yang terjadi pada tim FA sama V69 gitu, dengan area luas di Clock Tower. Tapi memang sayangnya dari tim FA kali ini udah agak sedikit kalah timing war dari awal, tapi Void berhasil ditumbangkan 3 orang di sana, cukup komit. Ada Puya di sana yang masih bisa untuk menyelamatkan dirinya, tapi sudah tertembak dengan VSS, terkena racun, terkena knockdown juga pada akhirnya. Sementara Ihsan memang masih seperti biasanya memisahkan diri sendirian untuk menyelamatkan timnya. Ya bayangin tadi kalau Iksan ada juga di situ loh. Itu dia. Nah loh, nggak selalu worth it kan artinya formasi seperti ini? Iya. Iya kan? Ya karena sempat gue bilang juga, untuk seperti ini mengutamakan revival itu adalah mungkin pilihan kedua atau pilihan ketiga gitu. Iya, setuju. Tapi kalau memang target kita mencari kill di awal, alangkah baiknya, kan tujuan kita ngekill nih ya, bukan ngidupin tujuannya kan. Alangkah baiknya mungkin mereka jangan misah berempat gitu, harus tetap empat-empatnya di situ gitu maksud lu. Tapi mungkin bakal worth it juga gak sih dengan 1-3 seperti itu, kayak 3 orangnya ya udah all out aja war, mau menang mau kalah. Oke, kalau memang tujuan mereka seperti itu ya, maksudnya kalau ketemu ya hajar, menang kalah ya udah gitu. Yang penting ada yang ngidupin lagi. And at least dari FF pun dia dapat berapa kill ya tadi? 2 kayaknya. 2 ya, Iya, dapat 2 kill dengan kehilangan 3 orang, terus harus ngidupin, reset lagi dari awal, kayaknya juga masih agak terlalu riskan gitu ya. Ya, yang penting benar-benar Ihsan bisa ngidupin aja temennya. Oke lah, nggak apa-apa lah temannya 3 mati, yang penting bisa dihidupin aja nanti. Iya, itu tanggung jawab yang besar juga untuk mengembalikan 3 orang kembali ke battleground. Yang bahaya adalah ketika si Ihsannya menghidupi malah kekat juga sama tim yang lain. Masalahnya si Ihsannya ini kan sendiri juga. Tapi Zoom Esport masih belum mau lepas dari area utara dari minimap, mau siapapun yang main. Tapi di sana sudah ada 1 orang merch yang ditumbangkan, dan bahkan langsung dilupakan karena lebih Asuna sudah tertembak dengan booster, tapi Asuna berhasil menumbangkan kembali lawannya. Dibayar 1 nyawa, sempat dilemparkan 1 arah flashbang menuju ke tim Eko Briel. Masih ada perlawanan dari arah tim para ladies jumpsuit kita yang masih bisa untuk bertahan melawan ketiga player dari Zoom Esports. Otang langsung dihidupkan kembali, dan March masih harus menunggu lebih lama lagi. Akankah masih bisa untuk di revive kembali atau enggak? Dan gua ngeliat pergerakan dari Zoom sendiri pun masih agak ingin untuk mendelay pertempuran dan menunggu Otang bisa looting lagi ya. Mungkin, nah, tapi yang rugi untuk mereka adalah terlalu lama menunda pertempuran, datanglah EVOS Immortal 2 orang. Yang mana FA udah berhasil ngedupin juga, tapi di sini memang malah jadi 3 tim, dan gue juga nggak ngeliat full player dari EVOS Immortal semuanya ada di arah mana. Gue cuma ngeliat 3 orang, mungkin satunya. Oh, udah 4 ya? Ya, 4 orang harusnya berada di satu tempat ini semua. Cuma masalahnya 2 tim lainnya ya, antara Iko Bril dan juga Zoom Esport ini, aku rasa ada yang nggak menyadari situasi seperti ini, adanya tim ketiga gitu maksudnya loh. Iya, memang karena areanya juga memang benar-benar kayak puzzle yang susah ditebak banget. Untuk area dari akademi sendiri udah beda banget dari area graveyard ya, yang sebetulnya buat grave sendiri masih ada beberapa open field yang bisa ditebak. Tapi kalau kayak gini 2 bangunan berbeda, apalagi 1 bangunan juga gede dihubungkan dengan 1 jembatan,
rasanya kalau buat nyari informasi lewat jembatan pun bakal beresiko banget di sana. Otang lagi-lagi harus tertumbangkan. Mungkin ini bakal jadi informasi juga untuk tim Zoom Esports kedatangan tamu yang lain, dan lagi-lagi Otang harus terpulangkan ke arah lobby. Masih tertahan ketiga tim di sini, Bung Surya. Ya, karena tadi itu Bigan yang seperti kita bilang tadi, ini jangan-jangan tim Zoom atau tim Eco Bril, mereka tidak sadar adanya tim lain. Mereka fokusnya satu sama lain. Yang dari tim Zoom masih mantau ke arah tim Eco Bril. Mereka nggak sadar di belakang ternyata ada tim lain. Makanya Otang terdamage dengan shotgun tanpa perlawanan oleh Zack tadinya. Tapi di sini Bonafide bersama dengan Arakyu Kazu sudah mulai bertempur, masih 4 orang dari Bonafide, tapi 2 orang dari Arakyu harus sudah tertumbangkan. Sudah mulai keluar Black, ditekan, ya ampun Gostino Agung. Arakyu Kazu harus tumbang di posisi ke-12. Waduh. Ini sayang sekali RRQ Kazu untuk di round pertama ini mereka memulai dengan yang tidak baik juga nih. Padahal mereka harus bisa dapetin maksimal poin lah pada malam hari ini. Karena mereka itu ada di urutan keempat tadi kalau kita lihat, dan butuh setidaknya 80 poin aja lah untuk ngebalap poin yang ada di atas GRC. Di hari ini, karena besok mereka main lagi ya? Iya, di hari ini tapi ya. Tapi sayang mereka buka match pertama ini dengan performa yang tidak maksimal. Tidak seperti kalau kita ngelihat mereka di match day ke-6 kemarin gitu. Ya, masih ada beberapa round lagi, 5 round lagi yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh tim RRQ Kazu. Jadi udah nggak ada waktu lagi buat ngebuang-buang kesempatan, menyia-nyiakan waktu lagi. Tapi kita masih balik lagi menuju ke area akademi, yang mana ketiga tim yang ada di sini masih sama-sama kebingungan. Bahkan kayaknya kalau lu bilang tadi dari Eko sama Zoom juga nggak tahu kedatangan EVOS, mungkin EVOS juga masih kurang sadar di depan ini ada 2 tim atau cuma 1 tim atau berapa tim gitu. Jadi mereka juga harus benar-benar ngelakuin setup yang benar-benar mateng dengan 4 orang dan area yang seluas ini. Rasanya bakal makan resiko yang sangat-sangat tinggi juga, dan gak ada satupun tim yang mau escape malah. Ya, setuju. Agak sulit memang Bigan. Kalau kita sudah masuk di sini, apalagi musuh kita lebih dari 1 tim kita ketahui itu, agak sulit memang keluar. Kitanya keluar dari situ ada Hayakon di atas bangunan. Ada granat rupanya di seorang Manskara. Cleo coba untuk dibalaskan. Ada termasuk, tapi Rahel nampaknya terlalu depan. Harus tertumbangkan, Asuna masuk, tapi masih harus mereload senjatanya, dan Merch somehow tadi sempat untuk dihidupkan, dan harusnya Zoom Esports mendengar suara tembakan antara Eko dan juga EVOS Immortal. Ya, cuma sayangnya dari tim Zoom tadi masih berada di bagian atas, tapi sudah mendapatkan 1 orang juga ya, ternyata Jujun yang sudah terculik. Dan untungnya tadi sebelum detik-detik tereliminasinya 3 player dari tim Eco Real sudah dihidupkan nih si Morse yang sebelumnya tadi sudah terjatuh. Jadi setidaknya masih bisa mendapatkan mungkin masih bisa berjuang untuk bisa mendapatkan poin rank yang lebih baik, atau mungkin dia bisa menghidupkan 3 temannya yang sudah tereliminasi. Iya, tidak ada yang tidak mungkin. FE juga berhasil untuk melakukan hal itu ya. Berhubung zona juga masih cukup luas, tapi kali ini sudah tembakan juga dikeluarkan dari tim Zoom yang hanya 2 orang saja. Lukman juga masih ada, tapi kali ini 1 orang dari tim EVOS Immortal lagi berhasil untuk ditumbangkan. 2 orang berhasil untuk di take down, langsung nge-end. Ya ampun, gak nge-end, gak keluar lagi yang kayak gini nih. 2 orang tersisa juga dari tim EVOS Immortal, yang justru kemungkinan mereka juga masih kebingungan dari kedua player tersisa dari tim Zoom. Ya, mereka tadi coba untuk memanfaatkan situasi juga ya, karena itulah yang kau bilang tadi, EVOS ini jangan-jangan nggak tahu juga di sini ada berapa tim, ada berapa player. Kalaupun dia tahu di tempat bangunan sebesar ini di mana tuh lokasi pasti playernya. Kalau kita pun pakai UAV atau ada UAV light lah kita gunakan di sini, di 1 titik itu bisa ada di lantai 1, bisa ada di lantai 2, bisa ada di bagian atas. Itu dia. Dan kalau misalkan kayak lu pakai karakter Clue pun dan posisi musuhnya jongkok pun nggak bakal ke-detect di mapnya. Nah, itu juga. Itu merupakan salah satu counter dari Clue juga sih. Dan waduh, zonanya juga udah mulai nyusut, dan kita ngelihat 1 orang dari tim Ecobril juga udah berhasil dihidupin pakai koin 1 orang ya. Baru 1 orang. Ya, dari Asuna. Sisa 2 orang lagi yang masih belum kembali ke area Battleground. Jadi masih ada waktu dengan
Di round pertama ini kita sudah berjalan 10 menit dan masih ada 11 tim nih. Artinya baru RRQ Kazu aja yang udah benar-benar balik ke lobby. Ya, RRQ Kazu di awal tadinya ya. Juga player masih 38 nih Bigan. Yap. Artinya cuma ada beberapa tim aja gitu yang nggak berempat. Itu Pincang. pun bakalan nambah lagi aku rasa. Ya. Karena ini masih zona kedua ya. Zona kedua ini masih secara kalau kita ngelihat kemarin ya dari gameplay kemarin, zona 1, zona 2, zona 3 itu masih ada kemungkinan untuk bisa dibangunkan dengan metode apapun itu. Ya, bisa pakai koin, bisa ke revival spot. Tapi kalau sudah menjelang zona-zona kecil gitu agak sulit. Ya, revival point juga udah hilang Ya, harusnya. sudah hilang. Ini di menit ke 11-an kayaknya gitu hilangnya. Yap, dan somehow ternyata dari tim Ecobriel pun sudah berhasil untuk dihidupkan seluruh playernya dan berhasil untuk survive kembali. Estafetnya yang cukup luar biasa. Yang jadi kesulitan buat mereka adalah dengan zona yang udah mulai mengecil seperti ini, safe zone sudah mulai berjalan juga, mereka harus melakukan looting. Tapi ya kita ngeliat juga Asuna udah mulai ditangkap basah ternyata oleh Ihsan dari tim FM. Memang sulit dipredik kalau misalkan kita baru turun di menit ke 10, menit ke 11, terus lootingan juga kita bingung mau ngelooting di area mana. Ya sangat-sangat minim. Kita ngeliat Rahel juga baru punya satu senjata doang. Ya setidaknya tadi ada usaha juga ya dari seorang Mars ngidupin temannya, tapi Asuna malah terbunuh lagi. Ini PR lagi nih, harus ngidupin lagi kalau memang masih ada kesempatannya. Dan secara koin juga dengan zona sudah semakin mengecil ini mau ngelooting di mana selain dari loot box musuh gitu. Itu dia. Gue juga nggak agak sedikit melihat benar-benar adanya penurunan dari performa Ecobriel semenjak dari pertama gua ngelihat di LDQ kemarin. Ada apa dengan Ecobriel sebetulnya? Ada cewek 4 main. Iya betul. Iya, kalau kita ngelihat kan di LDQ itu Bigan terdiri dari 6 tim yang hampir terbuang dari divisi 2 dan 6 tim yang baru mau berjuang di divisi 2. Kalau sudah masuk seperti ini, tim yang ketemu ada tim bertahan, ada tim dari divisi 1 season sebelumnya. Artinya tim profesional terjun ke sini juga seperti RRQ Kazu, seperti Bonafide, kemudian ada tim DG Esport juga. Itulah mungkin menjadi kesulitan, jam terbang bisa jadi. Atau pola permainan dari cewek dan cowok mungkin bisa jadi berbeda. Pola permainan dari tim cewek dan juga tim cowok kayaknya memang itu beberapa hal yang udah lu bilang juga udah cukup berpengaruh ke permainan dari tim Ecobriel juga. Belum lagi memang dengan penyebutan mereka kemarin baru datangnya player baru juga yang mana mereka katanya perlu lagi membangun chemistry, tapi memang ternyata sangat-sangat sulit juga untuk membangun chemistry baru setelah ditinggalkan oleh satu player juga. Tapi kali ini memang tidak bisa diterapkan kembali Asuna yang baru hidup juga, harus sudah ketemu lagi sama lawan yang lain. Langsung diterobos ke dalam dan say goodbye untuk Ecobriel di posisi ke-11. Ecobriel harus terhenti langkah perjuangan player-playernya setelah tadi, padahal mereka sudah hidup lagi tuh berempat, Asuna sudah hidup lagi, tapi ternyata ketemu satu tim juga belum kuat. Karena itulah Bigan ya, kita kehilangan banyak waktu tuh untuk mendapatkan resource yang lebih. Setuju. Dia hidup mati ulang terus jadi lootingannya. Sementara tempatnya semakin kecil, ketemu musuh, kita baru ngedrop nih, baru sampai ke tanah. Sudah ada tim lain yang melihat mungkin dari kejauhan ada parasut. Biasanya kalau aku aja nih ngelihat nih main di ranked, ngelihat orang baru turun disamperin. Kenapa? Karena kita mau manfaatin momennya gitu. Mereka nggak punya resource yang cukup juga. Armor juga mereka juga tipis banget. Tapi di sini juga ada yang motor-motoran. Tapi Adrian harus terjun kalau serang Mal. Meskipun pakai Misha, tapi kalau udah snipe shooternya Mal pakai sniper pasti kena. Nggak ngelihat Misha atau apa. Baru fight. Tigris secara Blake berhasil menemukan Clay dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Jatra juga bertempur bersama dengan Bonafide rupanya di arah depan sana. Kita masih belum melihat antara Bonafide dan juga Dragon Phoenix. Arah Lukman berhasil mendapatkan Jack di arah yang lainnya, kali ini punya portal. Lukman yang kali ini sudah silang seorang rahasia. Sudah mulai coba ditekan di keker. Boom. Masih bisa untuk berlindung di balik sebuah glue wall. Rahasia masih coba neken dulu terus shotgunnya kali ini. Ayas yang bakal target langsung di end juga. Tapi Rahasia gak ada glue wall rupanya. Sementara Mans juga Jujin sudah mulai berlari masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan Zoom juga artinya masih bisa untuk survive. Meskipun zona sudah sangat sakit. Masih ada Lukman yang kali ini harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Ya, walaupun dia hanya tersisa di luar circle, juga mungkin temannya sudah tereliminasi. Seandainya dia punya kendaraan di situ, aku rasa masih bisa untuk masuk ke dalam circle. Kalau dia paksain jalan kaki terobos maju ke depan, sudah pasti itu gak bakalan aman untuk dia. Ada EVOS juga di depan. Nah, itu dia tereliminasi ternyata Lukmannya tadi.
pada akhirnya harus tumbang di posisi ke-10 dan kali ini crowded terjadi di area pick. Rupanya Revo 69 juga terjepit di sana. Evo Immortal ternyata sudah terpulangkan ke lobby. UAI mendapatkan seorang jujur dan satu orangnya harus tereliminasi di area luar zona seharusnya karena memang tidak mendapatkan damage dari siapapun. Ada Dragon Phoenix yang sudah berhasil mengunci bagian bibir zonanya di sana. Di sini kita nggak terlalu banyak melihat Dranix sebenarnya. Ya. Dari awal tadi nggak ada kita ngelihat Dranix, tiba-tiba zonanya tempat di mana mereka ngedrop. Aku rasa rotasi juga nggak banyak dilakukan oleh tim Dranix Esport. Tapi Dragon Phoenix, sorry. Iya ya, tapi memang nggak bisa diraguin lagi kalau misalkan resource dan udah lewat menit ke-12 summon airdrop juga harusnya memang udah beberapa ada yang dipasang oleh tim Dragon Phoenix, tapi kali ini Aura masih belum mau turun. Oke, sudah mulai turun seorang Aji kali bakal masuk dengan menekan M1014 yang melepas tembakan. Chester berhasil merupakan Calvin dari tim Profit, rupanya datang juga dari belakang Mal mendapatkan orang-orang dari tim Void 69. Masih berupaya untuk melakukan penyelamatan, tapi mau masih dari arah belakang. Kenzie harus lebih berhati-hati lagi dari arah luar. Blacknya masih berupaya untuk melakukan ending, tapi Void di arah lain harus sudah terpulangkan ke arah lobby. Ayam juga berhasil mendapatkan kill. Kenzie-nya berhasil menumbangkan seorang Gustav. Rupanya dari yang lain Kenzie-nya juga harus sudah tumbang. Dua orang dari berfight, satu orang lagi yang tersisa di luar zona. Ada adu granat. Bonofightnya sudah mulai tumbang. Aura satu orang di arah luar kali ini dihantam sudah oleh Reckless. Orang terakhirnya Dragon Phoenix berhasil untuk survive sampai menuju ke 5 besar. Begitu banyak FE Esports yang bakal menahan pergerakan dari tim Dewa United dari arah bawah, yang mana Rens berhasil untuk dipulangkan ke lalu serang Buya, tapi Ralph terkena granat. Seorang Andrik datang dari arah belakang. Oh my god, menyisakan satu orang saja yang tersisa dari FE, bahkan ternyata di steal kill oleh seorang Bams dengan satu lekan granatnya. DG hanya mendapatkan satu kill atas Bonafide saja, sementara knockdown yang diberikan ke arah tim FE semuanya dilahap habis oleh tim Dewa United. Ya, padahal tadi sudah tertekan sekali kalau kita ngelihat seorang Bams, dia di bawah, di atas dia ada satu squad utuh loh sebelumnya tadi ya, sebelum terjatuh oleh Andrik dengan granatnya. Tapi mungkin Bams juga mengetahui di atas ada ledakan granat nih. Jangan-jangan di atas ini terjatuh, makanya dia coba untuk melemparkan satu buah granat. Ternyata dapat gitu loh. 3 sekaligus. 3. Tapi memang pasti dari Bam sendiri dia sendirian, terus posisinya memang paling jauh dari arah zona, dan memang Dragon Phoenix udah cukup enak, tinggal mereka gimana caranya bisa mempertahankan apa yang sudah mereka miliki. Dari sebelah kanan ada FR, dari depannya ada DG. Ini yang bakal jadi PR buat mereka. Susana dengan sebuah granat sudah mulai disiapkan dan bakal datang di arah depan. Reva berhasil dapatkan dewanya, sudah terbuka ke arah lobby. Seorang Diwan rupanya terlihat. Susana habis granatnya, sayang banget, harusnya punya granat ini 17 kayak gitu, kayak si Lim ya kan. Kemarin ya. Kasih granat kayak gitu. Tapi Susana granatnya udah habis, ini bakal jadi bahaya juga, sial bahaya. Diwan dari arah belakang memantau dari patahan untuk melihat pertempuran antara Dragon Phoenix dan juga DG. Granat kembali dilemparkan, rupanya flash freeze karena Andrik, tapi Andrik bakal mendapatkan sebuah granat ke arah depan sana, jebret. Masih belum berhasil untuk mendapatkan korban. Masih ada Chrono juga yang dinyalakan terlihat, tapi First Rider cukup bersabar untuk memantau kedua tim yang akan keluar dari areanya. Nampaknya DG terlebih dahulu harus bergerak, disusul oleh First Rider dari arah patahan juga harus bergerak. 3 tim kuat kali ini, mantan dari divisi 1. First Rider adiknya dari arah belakang sudah melemparkan sebuah granat. Skyler sudah mulai ditembakkan juga di jarak yang sedekat ini. Apa yang akan terjadi? DG-nya tumbang terlebih dahulu. Node-nya masih berputar. Malnya sudah tumbang. Jatra Reckless dan saat terakhir. Reckless nampaknya First Rider Storm-nya harus tumbang dan buya untuk Dragon Phoenix di round kita yang